Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan atau mengekspresikan emosi secara sehat, hal itu bisa menandakan bahwa orang tersebut memiliki kesulitan dengan perasaan atau mungkin mengalami gangguan emosi. Berikut adalah 9 ciri yang mungkin menandakan bahwa seseorang tidak memiliki perasaan atau mengalami kesulitan dalam mengelola emosinya. Inilah 9 ciri tersebut. Kekurangan empati. Orang yang tidak memiliki perasaan seringkali sulit untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak sensitif terhadap kebutuhan atau perasaan orang lain dan cenderung kurang empati dalam hubungan sosial. Kekurangan empati bisa membuat hubungan sosial menjadi sulit dan kurang memuaskan. Orang yang tidak sensitif terhadap perasaan orang lain mungkin sulit untuk menjalin hubungan yang sehat dan saling mendukung. Contohnya, ketika temannya mengalami kematian anggota keluarga, Alex hanya memberikan reaksi yang datar dan kurang mendengarkan ketika temannya mencoba berbicara tentang perasaannya. Dia tidak mengungkapkan rasa simpati atau empati yang sesuai dengan situasi yang sulit itu. Kesulitan dalam mengungkapkan perasaan. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin mengalami kesulitan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan emosi mereka secara tepat. Mereka mungkin terlihat dingin atau acuh tak acuh terhadap situasi yang memerlukan respon emosional. Kesulitan dalam mengungkapkan perasaan bisa menghambat komunikasi yang sehat dan mempengaruhi hubungan interpersonal. Orang yang tidak mampu mengekspresikan emosi mereka secara tepat mungkin sulit untuk membina hubungan yang intim dan bermakna. Contohnya adalah ketika dimintai pendapatnya tentang rencana liburan keluarga, Maya tidak menunjukkan antusiasme atau kegembiraan yang biasanya muncul ketika dia berbicara tentang liburan. Meskipun dia sebenarnya sangat senang, dia kesulitan mengekspresikan perasaannya dengan tepat. Kurangnya kepedulian terhadap perasaan orang lain. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin kurang peduli terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Mereka mungkin lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri dan kurang memperhatikan dampak dari tindakan atau kata-kata mereka kepada orang lain. Kurangnya kepedulian terhadap perasaan orang lain bisa merusak hubungan interpersonal dan mengganggu dinamika kelompok. Orang yang kurang peduli terhadap perasaan orang lain mungkin dianggap egois atau tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Contohnya, saat temannya sedang berbicara tentang masalah pribadinya, Rian malah terus-menerus memotongnya dan membicarakan masalahnya sendiri tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan temannya. Kekurangan responsif terhadap situasi emosional. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin kurang responsif terhadap situasi yang memerlukan tanggapan emosional. Mereka mungkin terlihat dingin atau tidak terpengaruh oleh peristiwa yang secara umum memicu respon emosional pada orang lain. Kekurangan responsif terhadap situasi emosional bisa membuat orang tersebut terlihat tidak terlibat atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ini bisa mempengaruhi hubungan interpersonal dan reputasi mereka dalam komunikasi. Misalnya, ketika rekan kerjanya merayakan promosi, Sarah hanya memberikan reaksi yang datar dan tidak menunjukkan kegembiraan atau dukungan yang biasanya diharapkan dalam situasi seperti itu.
kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang biasanya menyenangkan. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin mengalami kesulitan dalam merasakan kegembiraan atau kepuasan dari aktivitas yang biasanya menyenangkan bagi mereka. Mereka mungkin terlihat apatis atau tidak tertarik pada hal-hal yang sebelumnya menarik minat mereka. Kehilangan kemampuan untuk menikmati hal-hal yang biasanya menyenangkan bisa menjadi tanda depresi atau gangguan emosional lainnya. Orang yang tidak bisa merasakan kegembiraan atau kepuasan mungkin membutuhkan dukungan dan perawatan untuk mengatasi masalah ini. Kita ambil contoh. Meskipun sebelumnya dia sangat menikmati bermain game video, sejak beberapa bulan terakhir David tidak lagi menunjukkan minat pada permainan tersebut dan bahkan tidak lagi merasa senang ketika memainkannya. Kecenderungan untuk menunjukkan perilaku yang tidak terkendali atau beresiko. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin cenderung untuk menunjukkan perilaku yang tidak terkendali atau beresiko, karena mereka tidak mampu merasakan atau memahami konsekuensi emosional dari tindakan mereka. Ini bisa termasuk perilaku impulsif atau destruktif. Perilaku yang tidak terkendali atau beresiko dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dan kehidupan pribadi seseorang. Orang yang cenderung melakukan tindakan impulsif atau destruktif mungkin memerlukan bantuan untuk mengelola emosi mereka dengan lebih efektif. Kita ambil contoh. Setelah putus dengan pacarnya, Lisa mulai menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang mewah dan sering mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan sebagai cara untuk mengatasi perasaannya yang sedih. Akan kekurangan rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan yang merugikan orang lain. Orang yang tidak memiliki perasaan mungkin kurang merasa bersalah atau menyesal atas tindakan mereka yang merugikan orang lain. Mereka mungkin tidak memperhitungkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Contoh, meskipun tahu bahwa tindakannya menyebabkan kesulitan bagi orang lain, Mark tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah atas perilaku tidak etisnya di tempat kerja. Sebaliknya, dia melanjutkan tindakannya tanpa memperhitungkan dampaknya pada rekan kerjanya. Mengenali dan memahami ciri-ciri orang yang tidak memiliki perasaan adalah langkah pertama dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang mungkin mengalami kesulitan emosional. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki pengalaman dan tantangannya sendiri dalam mengelola emosi dan membuka pintu untuk berbicara dan mendengarkan dengan empati dapat menjadi langkah pertama yang kuat dalam mendukung kesejahteraan mental orang lain. Kita tidak pernah tahu betapa dalamnya penderitaan yang dialami oleh orang lain. Hargai setiap kesempatan untuk mendengarkan dan menyemangati mereka dengan penuh empati.